Halo teman-teman, selamat datang di channel Audio Literasi. Kali ini, kita akan bahas cara menciptakan masa depan yang Anda inginkan. Yuk, dengarkan sampai habis. Dr. Joe Dispenza menyatakan bahwa untuk menciptakan masa depan baru, seseorang harus mengatasi kebiasaan masa lalu yang mengikat pikiran dan tubuh. Dengan melatih pikiran untuk fokus pada masa depan yang diinginkan dan merasakan emosi positif yang terkait, seseorang dapat secara literal mengubah otak, tubuh, dan realitas mereka. Ini adalah proses yang memerlukan kesadaran, disiplin, dan latihan berulang, tetapi dapat menghasilkan transformasi yang luar biasa. Esensi perubahan. Kebanyakan orang terjebak dalam pola pikir dan emosi masa lalu, yang menghambat penciptaan masa depan baru. Dengan melatih pikiran dan tubuh untuk merasakan emosi masa depan yang diinginkan, seseorang dapat secara neurologis dan biologis mempersiapkan diri untuk pengalaman tersebut. Peran emosi dan meditasi. Meditasi digunakan untuk membuka hati dan meningkatkan koherensi antara otak dan jantung. Rasa syukur yang mendalam diidentifikasi sebagai tanda emosional bahwa keinginan telah tercapai, bahkan sebelum terjadi secara fisik. Ilmu dan spiritualitas. Dispenza menggabungkan prinsip kuantum, neurofisiologi, dan epigenetika untuk menjelaskan perubahan genetik dan biologis yang terjadi selama proses transformasi. Pengalaman yang mendalam dan penyembuhan dapat diukur secara ilmiah melalui perubahan energi dan struktur otak. Mengatasi rintangan internal. Proses perubahan seringkali memerlukan pelepasan emosi negatif, seperti rasa bersalah atau takut, yang tertanam dari masa lalu. Menjadi sadar akan kebiasaan yang tidak produktif dan menggantinya dengan pola baru adalah inti dari transformasi. Menciptakan masa depan. Pemikiran dan perasaan memancarkan energi ke lapangan kuantum yang memengaruhi realitas fisik. Fokus pada momen kini adalah kunci untuk keluar dari pola kebiasaan lama dan menciptakan peluang baru. Kisah transformasi. Banyak bukti kesaksian dari individu yang mengalami pemulihan kesehatan dan pencapaian luar biasa setelah menerapkan metode ini. Kesaksian ini memperkuat keyakinan pada kekuatan diri untuk menciptakan perubahan. Dr. Joe Dispenza adalah seorang penulis, pembicara, dan peneliti yang dikenal secara internasional karena pendekatan inovatifnya dalam memahami hubungan antara pikiran, tubuh, dan kesadaran. Ia berfokus pada bagaimana orang dapat mengubah hidup mereka melalui perubahan pola pikir, emosi, dan kebiasaan menggunakan prinsip-prinsip sains modern. Berikut adalah biografi, prestasi, dan karya utamanya. Latar belakang, Dr. Joe Dispenza memperoleh gelar Doctor of Chiropractic dari Life University di Atlanta, Georgia. Ia memiliki pelatihan luas dalam ilmu saraf, neuroplastisitas, epigenetika, dan fisika kuantum. Peristiwa transformasional. Pada usia muda, ia mengalami kecelakaan serius selama triathlon. Dokter menyarankan operasi kompleks pada tulang belakangnya, tetapi Dr. Joe memilih untuk sembuh secara alami melalui meditasi dan visualisasi. Dalam waktu 9 bulan, ia kembali berjalan tanpa operasi, yang menjadi awal dari perjalanannya mendalami penyembuhan holistik. Dr. Joe Dispenza menginspirasi jutaan orang dengan pendekatannya yang menggabungkan ilmu pengetahuan, meditasi, dan spiritualitas untuk membantu individu memahami bahwa mereka memiliki kekuatan untuk menciptakan kehidupan yang mereka inginkan. Esensi perubahan menurut Dr. Joe Dispenza merupakan inti dari pendekatan transformasi yang menggabungkan ilmu saraf, psikologi, dan spiritualitas untuk membantu individu menciptakan kehidupan baru. Berikut penjelasan lebih rinci. Terjebak dalam pola pikir dan emosi masa lalu. Banyak orang tidak menyadari bahwa pikiran, emosi, dan kebiasaan mereka terikat pada pengalaman masa lalu. Hal ini menghambat mereka untuk menciptakan masa depan yang berbeda karena pikiran berulang. Sebagian besar pemikiran harian seseorang adalah pengulangan dari hari sebelumnya. Pikiran ini didasarkan pada pengalaman masa lalu yang telah terprogram dalam otak. Emosi yang tertanam, emosi seperti rasa bersalah, marah, takut, atau penyesalan menjadi pola yang terus dimainkan oleh tubuh. Tubuh menjadi terbiasa dengan sensasi tersebut, sehingga individu merasa sulit untuk melepaskannya. Hubungan pikiran dan tubuh. Dr. Dispenza menjelaskan bahwa tubuh menjadi pikiran bawah sadar. Artinya, emosi negatif dari masa lalu menciptakan kondisi biologis dan neurologis yang membuat seseorang merasa seolah-olah mereka terus hidup di masa lalu. Contoh,
Ketika seseorang terus mengingat trauma atau kegagalan, mereka secara tidak sadar mengaktifkan kembali jaringan saraf dan pola kimia dalam tubuh yang memperkuat emosi negatif tersebut. Melatih pikiran dan tubuh untuk menciptakan masa depan. Dr. Dispenza menekankan pentingnya keluar dari pola lama dan melatih pikiran serta tubuh untuk merasakan emosi positif yang berhubungan dengan masa depan yang diinginkan. Ini melibatkan beberapa prinsip penting. Perubahan neurologis. Neuroplastisitas, otak memiliki kemampuan untuk membentuk koneksi baru antara neuron, neuroplastisitas. Dengan membayangkan masa depan yang diinginkan dan merasakannya seolah-olah sudah terjadi, seseorang dapat mengaktifkan jaringan saraf baru yang mendukung pengalaman tersebut. Latihan berulang, ketika seseorang terus-menerus memvisualisasikan tujuan mereka, jaringan saraf yang mendukung perilaku dan pikiran tersebut menjadi lebih kuat. Ini seperti membangun peta baru di otak. Perubahan biologis. Epigenetika, emosi dan pikiran dapat memengaruhi ekspresi gen. Ketika seseorang merasakan emosi positif seperti rasa syukur atau cinta, mereka memicu produksi hormon dan protein yang mendukung kesehatan serta kesejahteraan. Koherensi jantung dan otak, latihan meditasi untuk menyelaraskan hati dan pikiran menciptakan koherensi biologis, yang memungkinkan tubuh berfungsi lebih optimal. Ini juga memperkuat hubungan antara tubuh dan pikiran. Menghidupkan emosi masa depan. Dr. Dispenza mengajarkan bahwa seseorang harus merasa seolah-olah mereka sudah mencapai tujuan mereka sebelum hal itu terjadi. Rasa syukur adalah emosi kunci, karena secara biologis otak memahami rasa syukur sebagai tanda bahwa keinginan telah tercapai. Ini menciptakan pola hormonal dan energi yang mendukung pengalaman tersebut. Mengatasi perasaan kekurangan, sebaliknya, jika seseorang berfokus pada apa yang mereka tidak miliki, mereka memancarkan energi kekurangan yang menghambat perubahan. Contoh praktik, jika seseorang menginginkan kesuksesan dalam karir, mereka harus memvisualisasikan dan merasakan emosi dari kesuksesan tersebut, seperti kegembiraan, kepercayaan diri, dan rasa syukur, meskipun kenyataan saat ini belum mencerminkan hal itu. Peran emosi dan meditasi adalah aspek kunci dalam pendekatan Dr. Joe Dispenza untuk menciptakan transformasi pribadi dan mencapai potensi penuh manusia. Berikut penjelasan mendetail. Meditasi untuk membuka hati dan meningkatkan koherensi otak jantung. Meditasi adalah alat utama yang digunakan untuk menciptakan keseimbangan emosional dan meningkatkan koneksi antara pikiran dan tubuh. Membuka hati. Apa yang dimaksud membuka hati? Membuka hati berarti mengaktifkan pusat energi di dada, heart center, sehingga menghasilkan perasaan cinta, syukur, atau kebahagiaan yang mendalam. Emosi ini seringkali tertutup oleh trauma, stres, atau pola pikir negatif. Dalam meditasi, seseorang diarahkan untuk melepaskan emosi negatif seperti rasa takut atau marah dan menggantikannya dengan perasaan positif. Manfaat membuka hati. Membuka hati membantu mengubah pola energi dalam tubuh. Ini menciptakan gelombang elektromagnetik yang lebih kuat, yang dapat diukur hingga beberapa meter dari tubuh, memperkuat pengaruh emosi pada tubuh dan lingkungan. Koherensi otak jantung. Apa itu koherensi? Koherensi adalah kondisi di mana otak dan jantung bekerja secara harmonis, menghasilkan keadaan tubuh dan pikiran yang optimal. Gelombang otak yang teratur koheren, terjadi bersamaan dengan detak jantung yang stabil dan terkoordinasi. Bagaimana mencapainya? Fokus pada napas dan hati. Dalam meditasi, seseorang diarahkan untuk bernapas perlahan sambil memusatkan perhatian pada area jantung. Visualisasi dan perasaan, seseorang membayangkan hal-hal yang membuat mereka merasa bersyukur, cinta, atau damai. Ini membantu otak dan hati mencapai koherensi. Manfaat koherensi, mengurangi stres dan meningkatkan fungsi sistem imun. Meningkatkan fokus, kreativitas, dan kemampuan mengambil keputusan. Membantu tubuh melepaskan hormon seperti oksitosin, yang dikenal sebagai hormon cinta dan memperkuat hubungan emosional. Rasa syukur sebagai tanda keinginan telah tercapai. Rasa syukur adalah emosi yang menjadi inti dari metode Dr. Dispenza untuk menciptakan perubahan yang mendalam. Rasa syukur sebagai kunci transformasi. Mengapa rasa syukur penting? Ketika seseorang merasa bersyukur, mereka memberi sinyal kepada otak bahwa keinginan mereka telah tercapai, meskipun secara fisik belum terjadi. Ini menggeser pikiran dan tubuh dari emosi kekurangan, seperti khawatir, cemas,
atau frustrasi, ke emosi kelimpahan abundance. Dampak pada tubuh. Rasa syukur memicu pelepasan hormon-hormon seperti dopamin dan serotonin, yang menciptakan perasaan bahagia dan puas. Hal ini membantu tubuh memasuki keadaan relaksasi, yang mempercepat proses penyembuhan dan generasi. Proses rasa syukur dalam meditasi. Membayangkan masa depan yang diinginkan. Seseorang diarahkan untuk membayangkan situasi atau pencapaian yang mereka inginkan, seperti kesuksesan, kesehatan, atau hubungan yang harmonis. Visualisasi ini harus dilakukan dengan detail, melibatkan semua indera seolah-olah sudah terjadi. Mengalami emosi positif. Selama visualisasi, seseorang diinstruksikan untuk merasakan emosi syukur, cinta, atau kebahagiaan yang terkait dengan pengalaman tersebut. Perasaan ini harus diperdalam hingga tubuh benar-benar percaya bahwa masa depan tersebut telah menjadi kenyataan. Menghilangkan perasaan kekurangan. Dengan merasakan rasa syukur yang mendalam, tubuh berhenti mencari atau menunggu pencapaian tersebut secara eksternal. Individu berhenti merasa kurang atau tidak cukup, karena tubuh sudah diprogram untuk percaya bahwa mereka telah memiliki apa yang diinginkan. Rasa syukur dan proyeksi energi. Hubungan dengan lapangan kuantum. Pikiran menciptakan gelombang energi elektrik, sementara emosi memancarkan gelombang magnetik. Kombinasi keduanya memancarkan informasi ke lapangan energi kuantum, yang menciptakan resonansi antara tubuh seseorang dan realitas yang diinginkan. Contoh praktik, jika seseorang ingin sembuh dari penyakit, mereka harus merasa bersyukur seolah-olah sudah sembuh. Emosi ini memberi sinyal kepada tubuh untuk memproduksi protein dan hormon yang mendukung penyembuhan. Meditasi adalah alat penting untuk membuka hati dan menciptakan koherensi antara otak dan jantung. Dengan merasakan rasa syukur yang mendalam selama meditasi, seseorang tidak hanya mengubah kondisi internal tubuhnya tetapi juga memengaruhi energi eksternal yang mereka pancarkan. Rasa syukur menjadi tanda bahwa seseorang telah mencapai masa depan yang diinginkan, bahkan sebelum hal itu terjadi secara fisik, yang mempercepat manifestasi perubahan dalam hidup. Ilmu dan spiritualitas dalam pendekatan Dr. Joe Dispenza adalah inti dari ajarannya yang menjembatani sains modern dengan praktik spiritual untuk menciptakan transformasi pribadi. Berikut adalah penjelasan mendalam dari kedua poin utama. Penggabungan prinsip kuantum, neurofisiologi, dan epigenetika. Dr. Joe Dispenza menggunakan berbagai disiplin ilmu untuk menjelaskan bagaimana pikiran, emosi, dan energi dapat mengubah tubuh dan kehidupan seseorang. Prinsip kuantum. Dasar fisika kuantum. Dalam fisika kuantum, realitas tidak hanya terdiri dari materi, tetapi juga energi. Segala sesuatu di alam semesta, termasuk manusia, memancarkan energi yang berinteraksi dengan lingkungan. Pikiran dan emosi manusia menciptakan gelombang energi yang memengaruhi lingkungan mereka, termasuk tubuh mereka sendiri. Relevansi dengan transformasi. Dispenza menjelaskan bahwa dengan memfokuskan pikiran pada masa depan yang diinginkan visualisasi, dan merasakan emosi positif, seseorang menciptakan resonansi energi yang selaras dengan keinginan tersebut. Pikiran adalah medan listrik, sedangkan emosi menciptakan medan magnet. Bersama-sama, mereka memancarkan informasi ke medan energi kuantum, yang dapat menarik pengalaman sesuai frekuensi tersebut. Contoh, jika seseorang merasa bahagia dan bersyukur sambil memvisualisasikan tujuan mereka, mereka memancarkan energi yang menciptakan resonansi dengan tujuan tersebut, mempercepat manifestasinya. Neurofisiologi. Peran otak dalam transformasi. Otak adalah pusat kendali tubuh, dan perubahan pola pikir dapat memengaruhi cara kerja otak. Ketika seseorang belajar sesuatu yang baru atau mengubah cara berpikir, mereka menciptakan koneksi sinaptik baru di otak neuroplastisitas. Dengan berlatih meditasi, seseorang dapat melatih ulang otak mereka untuk menciptakan pola pikir dan kebiasaan baru. Proses neurologis. Saat seseorang membayangkan dan merasakan emosi masa depan yang diinginkan, mereka mengaktifkan area otak seperti korteks prefrontal berkaitan dengan perencanaan dan visi, serta amigdala pusat emosi. Dengan latihan berulang, koneksi saraf baru menjadi lebih kuat, memungkinkan pola pikir yang lebih positif dan terfokus. Manfaat, otak tidak bisa membedakan antara pengalaman nyata dan imajinasi yang intens. Dengan demikian, meditasi dapat menciptakan pengalaman neurologis yang sama seperti pengalaman nyata.
Epigenetika. Apa itu epigenetika? Epigenetika adalah studi tentang bagaimana lingkungan dan gaya hidup memengaruhi ekspresi gen tanpa mengubah DNA dasar. Dr. Dispenza menjelaskan bahwa emosi dan pikiran dapat memengaruhi lingkungan internal tubuh, hormon, protein, dan sinyal seluler, yang pada gilirannya mengubah ekspresi gen. Pengaruh emosi positif dan negatif. Emosi negatif seperti stres atau takut dapat menurunkan gen sehat dan meningkatkan gen yang berkaitan dengan penyakit. Sebaliknya, emosi positif seperti syukur, cinta, dan kebahagiaan dapat mengaktifkan gen yang mendukung kesehatan dan generasi. Contoh, orang yang merasa syukur secara konsisten dapat meningkatkan sistem imun, mempercepat penyembuhan luka, dan memperlambat penuaan melalui regulasi genetik yang lebih sehat. Pengalaman yang mendalam dan penyembuhan dapat diukur secara ilmiah. Dr. Dispenza menekankan bahwa transformasi bukan sekadar konsep spiritual, tetapi dapat diukur dan divalidasi melalui sains. Perubahan energi, medan elektromagnetik tubuh. Tubuh manusia memancarkan medan elektromagnetik yang dapat diukur menggunakan teknologi seperti elektroensefalogram (EEG) untuk otak dan monitor variabilitas detak jantung (HRV) untuk jantung. Ketika seseorang bermeditasi dan memasuki keadaan emosi positif, medan elektromagnetik mereka meluas, menciptakan frekuensi energi yang lebih tinggi. Koherensi otak dan jantung. Dalam keadaan meditasi yang dalam, otak menghasilkan gelombang otak yang lebih teratur koheren, seperti gelombang alfa dan theta. Koherensi antara otak dan jantung meningkatkan efisiensi komunikasi antara keduanya, menciptakan keseimbangan emosional dan fisiologis. Bukti, Dispenza telah menggunakan teknologi seperti EEG untuk menunjukkan bahwa meditasi dapat meningkatkan aktivitas gamma di otak, yang terkait dengan kreativitas, kebahagiaan, dan penyembuhan. Perubahan struktur otak, neuroplastisitas. Penelitian menunjukkan bahwa meditasi dapat menciptakan koneksi sinaptik baru dan memperkuat area tertentu di otak yang mendukung fokus, kontrol emosi, dan perencanaan. Studi-studi lain juga menunjukkan peningkatan volume materi abu-abu di area otak yang berkaitan dengan perhatian dan empati. Aktivasi sistem limbik. Meditasi yang mendalam dapat mengaktifkan sistem limbik, yang berperan dalam pengaturan emosi. Ini membantu individu mengurangi stres dan meningkatkan perasaan cinta dan syukur. Testimoni dan studi ilmiah. Penyembuhan yang terukur. Dispenza telah mendokumentasikan banyak kasus penyembuhan spontan di antara peserta retretnya. Kasus-kasus ini termasuk pemulihan dari kanker, penyakit autoimun, dan gangguan neurologis. Studi menggunakan teknologi pencitraan otak menunjukkan perubahan dramatis pada peserta yang mengalami transformasi ini, termasuk peningkatan aktivitas di area otak yang terkait dengan generasi dan penyembuhan. Dampak pada sistem imun. Penelitian menunjukkan bahwa meditasi dapat meningkatkan kadar imunoglobulin A, IgA, yang merupakan indikator kekuatan sistem imun tubuh. Dr. Dispenza menggabungkan ilmu fisika kuantum, neurofisiologi, dan epigenetika untuk memberikan kerangka ilmiah yang mendukung praktik spiritual seperti meditasi. Transformasi pribadi tidak hanya terjadi pada tingkat mental dan emosional, tetapi juga pada tingkat biologis dan genetik. Pengalaman mendalam dan penyembuhan yang terjadi selama proses ini dapat diukur secara ilmiah, memberikan validasi bahwa pendekatan ini efektif dan berdasarkan sains. Mengatasi rintangan internal adalah langkah penting dalam menciptakan perubahan pribadi dan transformasi yang bertahan lama. Dr. Dispenza menyoroti pentingnya menghadapi dan melepaskan emosi serta kebiasaan negatif yang seringkali menjadi penghalang untuk mencapai potensi penuh seseorang. Berikut adalah penjelasan mendalam tentang proses ini. Pelepasan emosi negatif. Emosi negatif, seperti rasa bersalah, takut, marah, atau penyesalan, seringkali tertanam dalam pikiran dan tubuh sebagai respons terhadap pengalaman masa lalu. Emosi-emosi ini menciptakan pola neurologis dan biologis yang berulang, yang menghambat perubahan. Sumber emosi negatif. Trauma masa lalu. Pengalaman negatif di masa lalu seringkali meninggalkan jejak emosional yang kuat di otak dan tubuh. Ini menciptakan reaksi otomatis terhadap situasi yang serupa di masa depan. Misalnya, seseorang yang pernah gagal di masa lalu mungkin merasa takut untuk mencoba hal baru karena mereka secara otomatis mengingat rasa sakit dari kegagalan tersebut. Kondisi lingkungan. Hidup dalam lingkungan yang penuh tekanan,
konflik, atau ketidakpastian dapat memicu emosi negatif yang kronis, seperti kecemasan atau stres. Dampak emosi negatif. Neurologis. Ketika seseorang terus-menerus merasakan emosi negatif, otak memperkuat koneksi saraf yang terkait dengan pola tersebut, menjadikannya kebiasaan. Otak menjadi terprogram untuk merespons situasi dengan cara yang sama, menghambat kemampuan untuk berpikir kreatif atau keluar dari pola lama. Biologis. Emosi negatif memicu pelepasan hormon stres seperti kortisol, yang dapat melemahkan sistem imun, mengganggu tidur, dan meningkatkan risiko penyakit kronis. Cara melepaskan emosi negatif. Kesadaran diri. Langkah pertama adalah menjadi sadar akan emosi yang muncul dan sumbernya. Misalnya, menyadari bahwa rasa takut berasal dari pengalaman masa lalu, bukan dari ancaman nyata di masa kini. Meditasi untuk pelepasan. Dalam meditasi, seseorang diajarkan untuk mengidentifikasi dan menghadapi emosi negatif tanpa menghakiminya. Dengan menyadari emosi ini, seseorang dapat melepaskannya secara perlahan. Proses ini menciptakan ruang untuk emosi positif, seperti cinta atau syukur. Menggantikan dengan emosi positif. Setelah melepaskan emosi negatif, seseorang harus secara aktif mempraktikkan emosi positif yang diinginkan, seperti rasa damai, bahagia, atau percaya diri. Ini membantu membangun pola emosional baru yang lebih sehat. Menjadi sadar akan kebiasaan tidak produktif. Kebiasaan tidak produktif seringkali merupakan hasil dari pola pikir dan perilaku yang berulang, yang berasal dari pengalaman masa lalu. Mengubah kebiasaan ini adalah inti dari transformasi pribadi. Kebiasaan sebagai pola neurologis. Bagaimana kebiasaan terbentuk? Kebiasaan terbentuk melalui pengulangan. Ketika seseorang melakukan sesuatu secara konsisten, otak menciptakan jalur saraf yang mempermudah perilaku tersebut diulang tanpa perlu banyak pemikiran sadar. Misalnya, kebiasaan menunda-nunda bisa menjadi respons otomatis terhadap tugas yang sulit karena otak belajar bahwa menghindari tugas tersebut mengurangi stres sementara. Kebiasaan lama sebagai penghalang. Kebiasaan seperti berpikir negatif, menghindari tanggung jawab, atau mencari alasan dapat menghambat seseorang dari mencapai tujuan mereka. Mengidentifikasi kebiasaan tidak produktif. Langkah pertama, kesadaran. Seseorang harus secara sadar mengamati pola pikir dan perilaku mereka sehari-hari. Misalnya, mencatat kapan mereka merasa tidak percaya diri atau kapan mereka menunda pekerjaan. Pertanyaan kunci, apakah kebiasaan ini mendukung tujuan saya atau menghalangi saya? Memahami pemicu. Setiap kebiasaan memiliki pemicu, seperti stres, lingkungan tertentu, atau situasi sosial. Mengenali pemicu ini adalah langkah penting untuk mengubah kebiasaan. Menggantikan dengan pola baru, latihan dan pengulangan. Untuk menggantikan kebiasaan lama, seseorang perlu mempraktikkan pola baru secara konsisten. Misalnya, menggantikan pemikiran negatif dengan afirmasi positif setiap kali pemikiran tersebut muncul. Dengan pengulangan, otak menciptakan jalur saraf baru yang mendukung kebiasaan baru. Visualisasi dan emosi positif. Membayangkan diri melakukan kebiasaan baru dan merasakan emosi positif yang terkait dengannya membantu memperkuat pola tersebut. Contoh, membayangkan diri merasa percaya diri sebelum presentasi penting dan merasakan emosi tersebut seolah-olah itu sudah terjadi. Lingkungan pendukung. Mengubah lingkungan atau mencari dukungan dari orang-orang yang memiliki pola pikir positif dapat membantu memperkuat kebiasaan baru. Tantangan dalam mengubah kebiasaan. Ketahanan tubuh dan pikiran. Tubuh seringkali melawan perubahan karena merasa nyaman dengan kebiasaan lama. Seseorang mungkin merasa tidak nyaman atau tidak yakin selama proses ini. Dr. Dispenza menyebut ini sebagai kematian diri lama, yang merupakan bagian penting dari transformasi. Mengatasi rintangan internal memerlukan pelepasan emosi negatif yang telah tertanam dalam pikiran dan tubuh, serta kesadaran penuh terhadap kebiasaan tidak produktif. Dengan mengganti pola lama dengan pola baru yang mendukung tujuan, seseorang dapat menciptakan kehidupan yang lebih seimbang dan memuaskan. Proses ini memerlukan disiplin, ketekunan, dan kesadaran, tetapi hasilnya adalah transformasi yang mendalam dan bertahan lama. Menciptakan masa depan adalah inti dari ajaran Dr. Joe Dispenza, yang menjelaskan bagaimana pikiran, perasaan, dan energi kita dapat membentuk realitas fisik yang diinginkan.
Proses ini melibatkan pendekatan berbasis ilmu dan spiritualitas, dengan penekanan pada energi, fokus, dan kesadaran saat ini. Berikut penjelasan mendalamnya. Pemikiran dan perasaan memancarkan energi ke lapangan kuantum. Dr. Joe Dispenza berargumen bahwa pikiran dan emosi manusia memiliki kekuatan untuk memengaruhi medan energi universal yang dikenal sebagai lapangan kuantum. Apa itu lapangan kuantum? Definisi: lapangan kuantum adalah medan energi yang tak terlihat yang menghubungkan segala sesuatu di alam semesta. Ini adalah konsep dari fisika kuantum, yang menyatakan bahwa realitas tidak hanya terdiri dari materi tetapi juga energi. Setiap benda, pikiran, atau perasaan memancarkan frekuensi tertentu ke lapangan kuantum ini. Hubungan dengan transformasi. Pikiran menciptakan medan listrik, sementara perasaan menciptakan medan magnet. Kombinasi keduanya memancarkan energi yang memengaruhi lapangan kuantum dan, pada akhirnya, realitas fisik seseorang. Bagaimana pikiran dan perasaan membentuk realitas? Pikiran, intensi. Pikiran bertindak sebagai perintah atau visi yang memberi arah kepada energi. Contoh, jika seseorang memikirkan kesuksesan, otak mereka menciptakan pola neurologis yang mencerminkan tujuan tersebut. Perasaan, emosi positif. Emosi seperti syukur, cinta, atau kegembiraan memberikan energi kepada pikiran. Emosi ini adalah bahan bakar yang menguatkan frekuensi yang dipancarkan ke lapangan kuantum. Contoh, ketika seseorang merasakan rasa syukur seolah-olah mereka telah mencapai tujuan, mereka memancarkan frekuensi keberlimpahan yang sesuai dengan kesuksesan tersebut. Resonansi energi. Lapangan kuantum merespons frekuensi yang dipancarkan oleh seseorang. Frekuensi yang konsisten dan kuat menarik pengalaman fisik yang selaras dengan energi tersebut, prinsip law of attraction. Perubahan pada tingkat biologis dan energetik. Koherensi otak dan jantung. Ketika pikiran dan perasaan selaras, otak dan jantung masuk ke dalam keadaan koheren. Ini menciptakan medan energi yang lebih kuat dan stabil yang dapat memengaruhi realitas dengan lebih efektif. Pengalaman sebagai bukti. Dalam retretnya, Dr. Dispenza telah mencatat banyak kasus di mana peserta mengalami kesembuhan fisik, peningkatan hubungan, atau kesuksesan karir setelah mempraktikkan metode ini. Fokus pada momen kini. Fokus pada saat ini adalah elemen penting dalam menciptakan masa depan baru. Dr. Dispenza menjelaskan bahwa kebiasaan lama seringkali membuat seseorang terjebak dalam pola masa lalu, dan momen kini adalah satu-satunya tempat di mana perubahan sejati dapat terjadi. Mengapa momen kini penting? Momen kini sebagai titik kekuatan. Segala sesuatu yang nyata terjadi di momen kini. Ketika seseorang benar-benar hadir, mereka memiliki kekuatan penuh untuk memengaruhi pikiran, emosi, dan tindakan mereka. Kebiasaan lama, seperti mengulang kenangan masa lalu atau khawatir tentang masa depan, menciptakan pola energi yang menghambat perubahan. Pola kebiasaan lama, pikiran yang berulang tentang masa lalu menciptakan emosi seperti rasa bersalah, takut, atau marah, yang mengunci tubuh dan pikiran dalam keadaan stagnasi. Contoh, seseorang yang terus-menerus memikirkan kegagalan sebelumnya akan secara tidak sadar menciptakan pola yang sama di masa depan mereka. Bagaimana fokus pada momen kini membantu melepaskan masa lalu? Meditasi membantu seseorang mengatasi pikiran dan emosi yang terkait dengan masa lalu, memungkinkan mereka untuk bebas dari pola lama. Kesadaran penuh mindfulness. Dengan memusatkan perhatian pada napas, tubuh, atau lingkungan saat ini, seseorang dapat melatih diri untuk tetap hadir. Fokus pada momen kini menciptakan ruang untuk pola pikir dan kebiasaan baru. Mengakses lapangan kuantum. Dalam keadaan meditasi yang mendalam, seseorang melepaskan identitas mereka, masa lalu, nama, pekerjaan, dan menjadi kesadaran murni. Kondisi ini memungkinkan mereka untuk terhubung dengan lapangan kuantum dan menciptakan masa depan yang diinginkan tanpa gangguan dari pola lama. Teknik untuk fokus pada momen kini. Meditasi harian. Praktik meditasi yang konsisten membantu seseorang melatih otak mereka untuk tetap hadir dan keluar dari pola pikir otomatis. Latihan kesadaran. Fokus pada tugas sehari-hari dengan penuh perhatian, seperti merasakan setiap langkah saat berjalan atau memperhatikan rasa makanan, membantu memperkuat kesadaran saat ini. Penghargaan terhadap momen kini. Rasa syukur atas apa yang sudah ada membantu seseorang menikmati momen kini dan berhenti mencari kebahagiaan di luar diri mereka.
Kesimpulan, Dr. Joe Dispenza mengajarkan bahwa pikiran dan perasaan seseorang memancarkan energi yang dapat memengaruhi lapangan kuantum dan menciptakan realitas fisik. Untuk mencapai hal ini, seseorang harus keluar dari pola kebiasaan lama yang berbasis masa lalu dengan fokus pada momen kini. Dengan meditasi, emosi positif, dan kesadaran penuh, seseorang dapat membangun pola energi baru yang selaras dengan tujuan mereka, menciptakan peluang baru, dan meraih masa depan yang diinginkan. Kisah transformasi adalah salah satu aspek penting dalam ajaran Dr. Joe Dispenza. Banyak individu yang telah menerapkan metode meditasi, visualisasi, dan regulasi emosinya melaporkan hasil luar biasa, baik dalam pemulihan kesehatan maupun pencapaian kehidupan yang signifikan. Berikut adalah penjelasan detailnya. Bukti kesaksian transformasi. Dr. Joe Dispenza telah mengumpulkan berbagai kesaksian dari orang-orang yang telah mengikuti lokakarya, retret, dan membaca bukunya. Kesaksian ini mencakup pemulihan kesehatan yang luar biasa, peningkatan hubungan, dan pencapaian tujuan hidup yang sebelumnya dianggap mustahil. Pemulihan kesehatan, penyembuhan spontan. Banyak individu melaporkan pemulihan dari penyakit kronis atau parah setelah menerapkan metode meditasi dan visualisasi. Contoh, seorang peserta yang didiagnosis dengan kanker stadium 4 melaporkan tidak ada tanda-tanda kanker setelah beberapa bulan konsisten berlatih meditasi. Penyakit neurologis. Beberapa individu dengan gangguan neurologis, seperti Parkinson atau stroke, menunjukkan pemulihan fungsi tubuh. Contoh, seorang pasien stroke yang mengalami kelumpuhan selama bertahun-tahun mampu menggerakkan anggota tubuhnya setelah menjalani sesi meditasi mendalam. Gangguan autoimun. Penyakit autoimun yang sering dianggap sulit disembuhkan, seperti lupus atau Raynaud syndrome, juga dilaporkan membaik secara signifikan. Contoh, dalam satu retret, beberapa peserta dengan Raynaud syndrome melaporkan remisi lengkap dalam waktu singkat. Pencapaian kehidupan, kesuksesan finansial. Banyak orang melaporkan peningkatan karir dan kondisi finansial setelah menggunakan meditasi untuk membangun pola pikir sukses. Contoh, seseorang yang bermimpi menjalankan bisnis global akhirnya mencapainya setelah memvisualisasikan tujuan tersebut dan merasakan emosi keberhasilan setiap hari. Hubungan yang lebih baik. Dengan melepaskan emosi negatif seperti rasa bersalah dan dendam, banyak orang melaporkan hubungan yang lebih sehat dengan pasangan, keluarga, dan teman. Contoh, seorang peserta melaporkan hubungan yang harmonis dengan pasangannya setelah bertahun-tahun konflik, berkat latihan meditasi yang membantunya memahami dan memaafkan. Transformasi diri. Banyak individu melaporkan merasa lebih percaya diri, tenang, dan bahagia setelah menerapkan metode Dr. Dispenza. Ini membantu mereka menjalani kehidupan yang lebih memuaskan. Kesaksian menguatkan keyakinan pada kekuatan diri. Kesaksian dari individu yang mengalami transformasi membantu memperkuat keyakinan pada kemampuan diri untuk menciptakan perubahan. Efek psikologis kesaksian, inspirasi dan harapan. Mendengar kisah orang lain yang berhasil menciptakan perubahan memberikan inspirasi dan harapan bahwa transformasi juga mungkin untuk diri sendiri. Contoh, saat seseorang dengan kondisi kesehatan parah melihat kesaksian pemulihan, mereka merasa lebih termotivasi untuk mengikuti metode tersebut. Keyakinan pada metode. Kesaksian ini memberikan bukti konkret bahwa metode Dr. Dispenza bukan hanya teori, tetapi sesuatu yang dapat diterapkan dalam kehidupan nyata. Efek domino dalam komunitas. Pengaruh positif pada orang lain. Ketika satu orang mengalami transformasi, energi dan keyakinan mereka seringkali memengaruhi orang di sekitar mereka. Ini menciptakan efek domino yang mempercepat perubahan dalam komunitas. Peningkatan kolektif. Dr. Dispenza mencatat bahwa ketika peserta dalam retret massal mencapai koherensi otak dan jantung bersama, energi positif ini seringkali mempercepat transformasi individu lainnya. Contoh kisah nyata transformasi. Dr. Joe Dispenza sering membagikan cerita nyata dari peserta lokakaryanya. Berikut beberapa contoh. Pemulihan dari kanker. Seorang wanita dengan kanker stadium 4 yang diberi prognosis buruk oleh dokter mulai bermeditasi setiap hari. Dengan membayangkan tubuhnya sehat dan merasakan rasa syukur mendalam, ia pulih sepenuhnya dalam beberapa bulan. Stroke pasca lumpuh. Seorang pria yang mengalami kelumpuhan akibat stroke belajar menggunakan meditasi untuk merasakan dirinya berjalan kembali. Setelah beberapa minggu, ia mulai bisa bergerak,
dan akhirnya pulih sepenuhnya. Transformasi karir. Seorang profesional yang merasa terjebak dalam pekerjaannya menggunakan meditasi untuk memvisualisasikan karir impiannya. Dalam waktu 1 tahun, ia menerima tawaran pekerjaan impian dengan gaji 2 kali lipat. Validasi ilmiah. Transformasi ini tidak hanya didasarkan pada pengalaman subjektif tetapi juga divalidasi secara ilmiah melalui pencitraan otak. Pemindaian EEG menunjukkan peningkatan aktivitas otak dalam gelombang gamma, yang berkaitan dengan kreativitas, kebahagiaan, dan penyembuhan. Pengukuran biologis. Peningkatan imunoglobulin A3, indikator sistem imun yang lebih kuat, ditemukan pada peserta yang memasuki keadaan meditasi mendalam. Kesaksian medis. Banyak kesaksian dari peserta didukung oleh hasil pemeriksaan medis yang menunjukkan pemulihan dari penyakit. Kisah-kisah transformasi yang luar biasa dari individu yang menerapkan metode Dr. Joe Dispenza adalah bukti nyata bahwa pikiran, perasaan, dan energi memiliki kekuatan untuk menciptakan perubahan yang signifikan. Kesaksian ini tidak hanya menginspirasi orang lain tetapi juga memperkuat keyakinan bahwa manusia memiliki potensi luar biasa untuk mengubah hidup mereka, baik di bidang kesehatan, hubungan, maupun karir. Dengan disiplin dan praktik yang konsisten, transformasi semacam ini dapat dicapai oleh siapapun. Contoh sehari-hari tentang bagaimana seseorang dapat menciptakan masa depan yang diinginkan dengan menerapkan pendekatan Dr. Joe Dispenza, yaitu meditasi, regulasi emosi, dan pengaruh energi pada tubuh serta lingkungan. Konteks masalah. Ana adalah seorang karyawan yang merasa terjebak dalam pekerjaannya. Ia ingin mendapatkan promosi ke posisi manajerial, tetapi sering merasa ragu dan tidak percaya diri. Ia memutuskan untuk menerapkan metode Dr. Joe Dispenza untuk menciptakan masa depan yang ia inginkan. Langkah 1, meditasi untuk memvisualisasikan masa depan yang diinginkan. Ana memulai setiap pagi dengan meditasi selama 20-30 menit. Berikut adalah caranya. Relaksasi awal. Ia duduk di tempat yang nyaman, menutup matanya, dan fokus pada napasnya untuk meredakan pikiran dan tubuhnya. Ana membayangkan dirinya sebagai kesadaran murni, melepaskan identitas saat ini, nama, pekerjaan, dan masalahnya. Visualisasi masa depan. Dalam keadaan tenang, ia membayangkan dirinya sudah berada di posisi manajerial yang diinginkan. Ia melihat dirinya memimpin rapat dengan percaya diri, dihormati oleh tim, dan mengambil keputusan strategis dengan mudah. Menghidupkan emosi positif. Ana merasakan kebanggaan, kebahagiaan, dan rasa syukur yang mendalam seolah-olah ia telah mencapai tujuan tersebut. Emosi ini ia rasakan dengan intens, sehingga tubuhnya benar-benar percaya bahwa masa depan itu sudah terjadi. Langkah 2, regulasi emosi sepanjang hari. Setelah meditasi, Ana menghadapi hari kerjanya dengan pola pikir dan emosi baru. Berikut pendekatannya. Mengatasi tantangan dengan tenang. Ketika menghadapi tugas sulit atau kritik dari atasan, ia tidak bereaksi secara emosional. Sebaliknya, ia mengambil napas dalam-dalam dan mengingat emosi positif yang ia rasakan saat meditasi. Ia berkata pada dirinya sendiri, "Saya sudah menjadi pemimpin yang sukses, ini hanya bagian dari perjalanan." Menghindari pola lama. Ketika perasaan ragu atau tidak percaya diri muncul, Ana langsung menyadarinya dan mengganti pikiran tersebut dengan afirmasi positif, seperti, "Saya percaya pada kemampuan saya." Ia fokus pada tindakan produktif yang mendukung tujuannya, seperti menyelesaikan tugas dengan kualitas terbaik. Langkah 3, memengaruhi energi pada tubuh dan lingkungan. Ana memahami bahwa pikirannya memengaruhi tubuhnya dan lingkungan di sekitarnya. Ia menerapkan hal berikut. Meningkatkan energi tubuh. Ana menjaga pola makan sehat, berolahraga, dan tidur cukup untuk memastikan tubuhnya memiliki energi yang mendukung pikiran positif. Ia merasakan rasa syukur saat makan dan olahraga, membayangkan tubuhnya semakin kuat dan sehat setiap hari. Memancarkan energi positif ke lingkungan. Ketika berinteraksi dengan rekan kerja, ia membawa energi positif yang konsisten, seperti tersenyum, memberikan pujian tulus, dan bersikap ramah. Rekan-rekannya mulai merespons energi positifnya, menciptakan lingkungan kerja yang lebih mendukung dan harmonis. Hasil yang mulai terlihat. Perubahan dalam sikap dan keyakinan. Setelah beberapa minggu, Ana merasa lebih percaya diri dan optimis.
Ia tidak lagi melihat tantangan sebagai hambatan, tetapi sebagai peluang untuk belajar. Respon positif dari lingkungan. Rekan kerja dan atasan mulai memperhatikan sikap positif dan produktivitas Ana. Ia sering diberi tanggung jawab lebih besar, yang membangun reputasinya sebagai pemimpin potensial. Manifestasi masa depan. Dalam beberapa bulan, Ana dipromosikan ke posisi manajerial. Ia merasa yakin bahwa meditasi, regulasi emosi, dan pendekatan energi membantu mempercepat pencapaiannya. Melalui meditasi harian, regulasi emosi, dan pancaran energi positif, Ana berhasil mengubah pola pikir dan perilakunya, yang kemudian memengaruhi realitas fisiknya. Pendekatan ini menunjukkan bagaimana seseorang dapat menciptakan masa depan yang diinginkan dengan konsistensi dan kesadaran penuh. Konteks masalah. Budi adalah seorang pebisnis muda yang merasa terjebak dalam stagnasi usaha kecilnya. Ia bermimpi memperluas bisnis ke skala nasional tetapi sering merasa cemas, tidak percaya diri, dan takut gagal. Budi memutuskan untuk menggunakan pendekatan meditasi, regulasi emosi, dan energi untuk menciptakan masa depan yang ia inginkan. Langkah 1, meditasi untuk menetapkan visi bisnis. Setiap pagi, Budi meluangkan waktu 30 menit untuk meditasi, dengan tujuan mengarahkan pikirannya pada visi bisnisnya. Persiapan. Budi duduk di ruang kerja yang tenang, menutup mata, dan fokus pada napasnya untuk menenangkan pikiran. Melepaskan identitas lama. Ia membayangkan melepaskan semua keraguan, rasa takut, dan kegagalannya di masa lalu, seolah-olah ia meninggalkan dirinya yang lama. Visualisasi masa depan bisnisnya. Ia membayangkan usahanya berkembang pesat, dengan banyak cabang di seluruh Indonesia. Budi membayangkan dirinya berbicara di depan klien besar, menandatangani kontrak, dan melihat timnya bekerja dengan semangat tinggi. Menghidupkan emosi positif. Ia merasakan kebanggaan, kegembiraan, dan rasa syukur yang mendalam atas keberhasilan bisnisnya, seolah-olah semua itu sudah menjadi kenyataan. Langkah 2, regulasi emosi di tengah tantangan. Selama menjalankan usahanya, Budi menghadapi berbagai tantangan, seperti masalah keuangan dan pelanggan. Berikut cara ia mengelola emosinya. Tetap tenang dalam krisis. Ketika pelanggan mengeluhkan produknya, Budi tidak bereaksi negatif. Sebaliknya, ia mengingatkan dirinya untuk fokus pada solusi. Ia berkata dalam hati, saya seorang pemimpin yang tenang dan mampu menyelesaikan masalah dengan efektif. Mengatasi ketakutan gagal. Ketika merasa cemas tentang risiko bisnis, Budi berhenti sejenak, mengambil napas dalam, dan memvisualisasikan kembali keberhasilannya yang ia bayangkan saat meditasi. Ia mengganti rasa takut dengan rasa percaya diri bahwa ia berada di jalur yang benar. Latihan rasa syukur. Setiap malam, Budi menuliskan 3 hal yang ia syukuri tentang hari itu, termasuk pencapaian kecil yang membawa bisnisnya selangkah lebih maju. Langkah 3, memengaruhi energi tubuh dan lingkungan. Budi memahami bahwa energinya tidak hanya memengaruhi dirinya sendiri, tetapi juga tim dan lingkungannya. Meningkatkan energi tubuh. Ia menjaga rutinitas olahraga dan makan sehat untuk memastikan tubuhnya bertenaga dan pikirannya jernih. Setiap pagi, ia memulai hari dengan perasaan antusias dan siap untuk mencapai tujuan bisnisnya. Menciptakan energi positif di tim. Budi secara sadar memancarkan energi positif kepada timnya dengan memberikan motivasi, apresiasi, dan dukungan yang tulus. Timnya merasakan antusiasme yang sama, yang meningkatkan produktivitas dan kerja sama. Meningkatkan relasi dengan klien. Budi memancarkan kepercayaan diri saat bertemu klien. Ia fokus pada solusi yang bisa ia tawarkan, bukan kekhawatiran tentang kemungkinan penolakan. Hasil yang dicapai. Pertumbuhan bisnis. Dalam 6 bulan, Budi berhasil menambah 2 cabang baru untuk bisnisnya. Ia juga mendapatkan klien besar yang sebelumnya hanya ia impikan. Perubahan sikap dan pola pikir. Budi merasa lebih percaya diri dan optimis, terlepas dari tantangan yang muncul. Ia tidak lagi mudah terpengaruh oleh ketakutan atau keraguan. Pengaruh positif pada lingkungan. Timnya menjadi lebih termotivasi dan terinspirasi oleh sikap positif Budi. Klien juga merasakan energi positifnya, yang membantu membangun hubungan kerja yang kuat. Dengan meditasi untuk menetapkan visi, regulasi emosi dalam menghadapi tantangan, dan pancaran energi positif ke tubuh serta lingkungannya, Budi berhasil menciptakan masa depan yang diinginkannya.
Contoh ini menunjukkan bagaimana pendekatan Dr. Joe Dispenza dapat diterapkan dalam dunia bisnis untuk mencapai kesuksesan dan transformasi pribadi. Terima kasih sudah mengikuti. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Tulis komentarmu di bawah jika ada pertanyaan atau pengalaman yang ingin dibagikan atau ide tema video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.